Welcome to Cuaks. Hah? Kok kamu semangat sendiri sih? Semangat sendiri ya? Kita ini dulu deh. Awalnya welcome Cuaks. Welcome Cuaks. Ya, langsung kayak dari kiri dulu. Dari kiri ya? Karena yang kotor dulu baru yang baik. Damn. Oke? Oke. Oke, mantap. 1, 2, 3. Welcome Welcome to to Cuaks. Cuaks. Iya. Sebelum itu nih ya, kan kita belum kenalan ini. Oke, mungkin kita kenalan terlebih Iya. dahulu ya. Ayo duluan dong. Oke. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, aku Kevin Valen Karamanan, bisa teman-teman panggil aku Kevin atau Mas Pirang nggak apa-apa. Oke. Di sini Dan ada aku, temen perkenalkan aku Amanda RS. RS itu Rizka, S itu Shantik. Tapi Oke. kalian boleh panggil aku Mandoy. Oke. Oke, jadi kita berdua akan menemani episode kali ini nih. Bener gak Kak Kevin? Bener banget Manda. Oke. Langsung aja nih guys. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Betul banget Manda. Seorang mahasiswi berprestasi. Spesial? Pakai telur? Bukan Oh, dong. bukan. Maaf. Gak hanya pinter nih Manda. Tapi juga cantik. Betul. Punya Dan segudang pengalaman yang keren juga. Itu kan aturan aku yang ngomong. Oh, punya kamu yang ngomong iya, ya? tapi Sorry. udah nggak apa-apa lah. Oke. Boleh kali ya, langsung saja nih kita sambut Kak Anissa Bunga Maharani. Hai Kak Bunga. Duhai Halo, Bunga. senangnya pengantin baru. Oh, enggak ya. Maaf. Oke. Hai Kak Bunga. Mungkin boleh dipakai dulu Kakak. Ih, Allah, Masya Allah, kamu cantik banget ya. Aku kalau memuji seperti itu takutnya dikira celamitan. Kok celamitan? Iya. Celamitan mermat. Halo Kak Bunga. Halo Bunga. Halo Mandu ya. Iya, dan juga betul. Kevin. Iya betul. Halo. Ya, aku seneng banget loh, udah kenal aku gitu loh Kak. Akhirnya kenal ya. Iya, akhirnya. Ini kebetulan kakak sangkatan ya. Iya. Mungkin kakak bisa nih perkenalkan diri dulu, terus habis itu langsung jurusan dari mana, asal dari mana, Betul. lahir di mana, ibu bapaknya di Bunga mana. nggak usah. Kebanyakan. Nggak usah, itu data pribadi coy. data pribadi, Iya nggak oke. usah. Tanya deh. Oke deh. Apa kabar dulu deh Bunga? Oke, kebetulan kabar aku baik dan ini cuacanya juga cerah banget ya. Cerah banget ya. Iya. Nggak kepanasan kan, aman ya? Enggak. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, bisa perkenalan dulu kayak ke teman-teman yang nonton. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Bunga. Kebetulan di sini asalnya aku dari Depok, dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Cihu. Kak Bunga, kita tuh punya apa Kak Kevin? Kita punya ngelempar dia. Iya, lempar. Paling ini aja sih, dimulai dari kamu sih lagi ada kesibukan apa gitu akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini. Iya. Kalau kesibukan akhir-akhir ini, kebetulan di sini aku lagi fokus untuk nyiapin TOEFL. Dan Iya, TOEFL ya. Aku juga sedikitnya belajar Mandarin. Oke, Mandarin. siap. Annyeonghaseyo. Enggak, itu kayak Korea Oh, dah. beda ya? Bukan. Beda ya? Iya. Heeh. Sorry, Sama Jepang juga dikit-dikit. Arigato. Sushi. Bukan. Tahu bahasa Jepangnya sakit? Sakit. Iya. Bukan itu. Apa dong? Tabrak pintu. Tabrak pintu. The door. Oke. Nah, tadi kan kamu sudah sedikit ya bilang kalau kakak tuh sedang nyiapin TOEFL dan sebenarnya tuh TOEFL itu untuk apa sih Kak? Oke, it's a interesting question. Kayak jujur pertanyaan menarik banget ya. Jadi TOEFL itu nantinya bakal aku pakai supaya itu jadi nilai tambahan ketika aku nanti apply magang. Oke. Jadi nggak cuma apply magang, tapi sebenarnya itu juga salah satu bentuk ini sih nanti kalau misalnya kita nantinya mau mau exchange juga gitu. Oke. Baru nyari doang sih, cuman belum tentu fix banget gitu. Bisa dicontohin tuh, Man. Bisa dicontoh Kalau ya. kebetulan era aku udah habis. Enggak begitu. Jangan gitu ya. Tidak ada kata terlambat ya. Oh, nggak ada kata terlambat ya. Nah, Oke. Kak, tadi kan kita juga
sempat berbincang-bincang gitu ya. Mm-mm. Katanya kamu ini mahasiswa berprestasi. Betul banget. Pres ya Betul kan? banget. Boleh nggak sih Kak ceritain gimana sih pengalamannya, terus dimulai dari mana? Apakah Kakak itu udah nyiapin dari awal gitu? Iya, dan Atau emang kayak dadakan aja? Iya. Wow, itu pertanyaan menarik banget ya Mandoy. Mungkin ini udah mulai serius ya pertanyaannya di sini ya. Oke, aku mau jawab. Jadi kalian di sini kalau misalkan dengar kata Mapres, aku mau nanya dulu deh ke Mandoy. Oke. Kamu kalau dengar kata Mapres, apa yang terlintas di kepala kamu Mandoy? Kalau terlintas di kepalaku ya, itu mahasiswa yang banyak pengalamannya, terutama di perlombaan. Terus abis itu dia mungkin udah ketemu sama Pak Jokowi. Udah ketemu Pak Jokowi Iya, di tapi- sini. Iya, betul kan di sini? Betul banget. Karena Oke. guys kebetulan, oh ya maaf, nggak boleh terlalu improve. Oh, nggak boleh terlalu improve. Pokoknya kalau menurut aku tuh anak-anak berprestasi itu tuh orang-orang yang memiliki banyak kegiatan Kak, baik di luar maupun di dalam, dan dia bukan cuma kegiatan doang tapi akademiknya juga. Oke. Aku mau juga nanya deh, kan aku kepo nih. Tadi dulu belum dijawab sama beliau. Kamu nanya dulu sih. Oh iya ya, sorry. Langsung asal timpa. It's okay. Iya, aku belum jawab ya. Jadi di sini aku mungkin sebenarnya yang kamu ngomongin tuh udah bener ya, Mandoy di sini. Jadi ketika aku daftar Mapres, itu aku tuh udah aktif banget organisasi. Bukan aktif banget sih biasanya. Oh, bukan aktif Maksudnya kayak berkontribusi di organisasi. Oke. Sama ikut lomba-lomba, seperti kayak contohnya perlombaan perdebatan. Aku ikut lomba KDMI dan juga NUDC. Wow. KDMI itu kayak kompetisi debat mahasiswa Indonesia, dan NUDC itu National University Debate Championship. Oke. Cuman untuk yang NUDC itu aku cuma mentok di tingkat fakultasnya aja. Oke. Di KDMI itu aku baru nembus ke tingkat yang universitas. Selain ikut lomba perdebatan, di situ aku juga ikut penelitian bareng sama dosen. Oke. Kebetulan aku juga diajak penelitian di daerah Kebumen. Di situ tuh aku meneliti bersama dosen aku Ibu Wiwik, meneliti soal kepercayaan daerah. Jadi Oke. kalau di KTP itu kita kan agama _2 Islam atau apa, tapi Iya. mereka tuh kepercayaan gitu. Oke. Itu correct me if I'm wrong ya, tapi intinya mereka tuh ada perbedaannya sendiri yang unik gitu loh. Nah, justru keunikan itulah akhirnya kita teliti di sini, dan akhirnya waktu itu aku ikut konferensi internasional Ijmasyur yang ada di Java Heritage bareng sama dosen aku. Oh, keren Pak. Itu Ijmasyur tahun yang ke-7. Keren banget. Tapi menurut aku itu tuh nggak cukup gitu loh untuk untuk bisa bilang diri kita ini sebagai Mapres gitu. Karena ternyata selain daripada itu, di situ tuh aku juga tetap ngikutin kegiatan-kegiatan jadi Network Engagement Manager di ISEC Indonesia tingkat nasional, sama jadi tim leader di ISEC Indonesia Talent Learning and Development. Jadi di situ aku tuh kayak menghandle orang-orang di situ gimana sih kira-kira the best way that I can do to develop people there gitu. What kind of approachment that I should give to them gitu loh. Nah, di situ aku belajar di situ kok. Oh ternyata gini ya caranya kita bisa overcome orang yang berbeda-beda supaya tetap menghasilkan satu tujuan yang sama gitu loh. Oke, keren banget sih, Keren sumpah. banget, Kak. Tapi emang kamu tuh dari selama sekolah menengah atas ini Kak, kamu tuh emang udah banyak kegiatan gitu ya, dan apakah kamu ini juga salah satu siswa yang berprestasi waktu SMA? Iya. Kalau di SMA aku lulus sebagai murid berprestasi tapi di bidang bahasanya. Oke. Jadi ada subnya lagi gitu loh. Oke. Ada kayak prestasinya tuh kayak nilai, ada yang bahasa, ada yang olahraga, ada yang musik dan lain sebagainya. Nah, aku tuh di bahasa. Karena waktu itu aku sering ikut lomba debat bahasa Inggris dan pernah nge-MC bahasa Jepang. Oke, nge-MC. Aku pernah nge-MC bahasa Waduh. Jepang. Karena waktu itu SMA aku kedatangan duta ambasador Kanasugi Kenji. Oke. Dan di situ tuh aku waktu nge-MC itu aku pakai baju kimono juga. Ada kok di feeds Instagram aku kalau kalian mau. Oke guys, jangan lupa, boleh kakak sebutkan Iya, Instagramnya? nanti biar dicek sama teman-teman. Aduh nggak apa nih. Nggak apa-apa. ANSA Maharan. Ansa Oke. Maharan. Jangan lupa ya guys. Lihat ya, Iya, ada di bawah nih. follow aja. Editor, tolong editor. Kak Kevin, Oke. jiwaku itu kayak langsung bergetar-getar. Langsung bergetar-getar, Ti. Dan kayak merinding deh. Merinding. Ini. Iya, jadi kayak ya ampun, ternyata keren banget ya, Iya. orang berprestasi sekarang lagi ada di sebelah kita gitu loh Kak. Bener keren banget. Apalagi ternyata sudah dilakukan tidak hanya akhir-akhir ini, tapi sudah dari SMA apalagi. Betul Kak Kevin. Ada di konsistensi juga berarti kuncinya ya. Aku juga mau nanya nih, selama jadi Mapres kan tentunya kayaknya agak tidak mungkin ya kalau lurus-lurus aja ya. Pasti kan ada tantangan nih.
apa sih yang paling bikin kamu ngerasa struggle nih sama jadi Mapres atau proses menjadi Mapresnya, dan gimana sih kamu cara mengatasinya gitu, Bunga? Fun fact, aku tuh udah ikut Mapres tuh dari tahun lalu tingkat FISIP. Dan aku tuh Oke. satu-satunya kandidat angkatan 2023 tahun lalu. Wow. Tahun lalu itu semuanya angkatan 2022 dan 2021 gitu. Jadi, aduh, kalian bisa ngebayangin kan pressure-nya di situ aja Iya, udah beda betul. gitu kayak. Iya. Oh my god, di situ aku presentasi di auditorium di hadapan semua dosen. Aku mempresentasikan karyaku yang bahkan aku sendiri tuh nggak yakin apakah karyaku ini bisa terrealisasi atau tidak. Oke. Karena ketika jadi Mapres teman-teman, kita nggak cuma dinilai prestasinya aja, tapi kita juga dinilai karya tulis ilmiah dan presentasi bahasa Inggris, tanya jawab bahasa Inggris gitu. Oke. Bahkan prestasi kita aja tuh ikut diwawancarai, ditanya-tanyain kayak, oh kamu yakin menang ini tuh emang kamu nyiapin apa aja? Kamu Oke. bikin jurnal ini apa yang kamu tulis di situ dan sebagainya, itu ikut di apa ya kayak diwawancara gitu loh. Bener nggak sih nih orang tuh betul gitu loh di situ. Jadi semua itu dikulik ya Kak. banget detail banget gitu. Tentunya pressure-nya sangat tinggi ya pada Iya. saat itu ya. Tapi kemudian ya aku berpikir aja bahwa untuk jadi seseorang kan nggak harus menang. Oke. Kayak dengan ikut itu aja tuh menurut aku kayak itu udah nunjukin kalau at least aku tuh kayak berani aja gitu loh. Sepakat. Kayak menurut aku itu butuh kesiapan mental yang nggak mudah aja gitu. Oke. Untuk berada di hadapan di antara orang-orang yang keren. Aku pun nggak mikir kalau aku tuh keren sama sekali karena Oke. banyak banget yang pinter di luar sana. Pasti ya Kak. Iya, Di atas kita tuh pasti ada yang lebih gitu. Banget. Ya, gitu sih paling menurut aku pressure-nya tuh di situ. Pressure-nya di situ. Oke. Gimana ya teman-teman ya itu, kalian dari yang nonton boleh tepuk tangan sekarang juga. Udah ada yang Tepuk tangan. nonton ya Kak. Udah ada. Dan di belakang layar juga tolong tepuk tangan. Oke, jadi di Oke. belakang layar kita nih ya Kak Kevin Iya. itu ada sekitar 27.000 orang. 27.000 Dan orang ya. itu pun itu kita pangkas dari 100.000 orang. Oke. Jadi ya selamatlah buat 27.000 orang ini. Oke. Malu Kak. Oh, jangan ya. Oke, sebenarnya lanjut lagi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan titipan ya, Mana? Iya betul. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan titipan, kita punya jargon. Oke, punya jargon sendiri sampai lupa nih. Betul. Kalau kita ngomong welcome cuaks, kakak bisa dari kiri dulu. Cuaks. Cuaks. Cuaks kanan, kiri lagi. Cuaks. Cuaks. Iya. Oke Kak. Gitu. Kamu merasa berdosa nggak sih nyuruh seorang mahasiswa berprestasi? Gitu? Jiwaku tuh beda gitu dengan kakaknya. Jiwa maaf gitu. ya, Kak. Oh ya. Gimana gini? Ya. Cuaks. Iya, gitu. Oke. Oke, Oke. kamu nggak siap? Ya siap. Oke. Oke, kamu nggak siap ya? Oke. Ya, 1, 2, 3. Cuaks. Cuaks. Iya. Oke. Yuk tepuk tangan dulu. Kalau di sini oke, sekarang kita masuk ke segmen bacain cuaks form. Oke. Guys, cuaks form adalah curhatan aksi komunikasi. Betul banget, Manda. Itu adalah komunikasi. Jadi ini ada sebuah titipan yang harus Amanakan. Betul banget, Manda. Jadi guys, kita itu udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari followers Instagram Himakom. Jadi bisa aja nih. Siapa yang mau duluan, kita switch dulu kali ya. Oke. Kalau kayak gini siapa yang menang nih? Kamu dulu deh, nggak apa-apa deh. Aku Duluan ya. woman first. Oh, woman first. Iya, iya. Oke. Ladies first. Oh iya, ladies first. Terima kasih. Kakak, ini pertanyaan agak serius. Oh, agak serius sih. Lihat dari mimik mukaku. Lihat. Kak Kevin kalau lihat mimik mukaku, Ya, udah serius banget nih ya. ya. Kak Bunga, gimana sih kamu maintain being jamet and also Mapres at the same time? Ini kamu serius banget nih sepertinya dong. gitu. Oke deh, Oke, kok kamu ketawa sih? nggak apa-apa. Maaf. Jadi bagaimana tips and triknya dari pertanyaan aku itu tadi? Balance antara jamet dan Mapres. Iya. Oke, itu pertanyaannya kayak aku tahu siapa yang ngirim ya. Jadi ya pertama guys, for your information, kan aku dari Depok ya. In the pok and your pok. Maksudnya Depok itu kan
kayak tempat dimana banyak hal yang unik. Unik ya. Aku paham. Unik gitu ya? Iya, unik. Aku sih nggak bilang aku unik guys, cuman emang sedikit beda aja. Gitu. Oke. Jadi ketika aku di luar kampus, sebenarnya aku tuh sedikit berbeda dengan image Mapres aku gitu. Oh iya? Betul. Jadi kayak cara aku berpakaian itu kayak apa ya bahasanya tuh kayak freedom. Oke, freedom. Nah mungkin beliau ini melihatnya sebagai jamet gitu. Sedangkan aku berpikir jamet juga salah satu bentuk freedom. Betul. Walaupun kadang bawaan. Oh, kadang Iya, bawaan ya? kadang Ada yang bawaan. natural banget ya? Iya. Sorry kak. Ya jadi kayak menurut aku ya, aku sih nggak ngerasa aku jamet. Cuman aku ngerasa aku tuh freedom orangnya. Oke. Kayak freedom untuk berekspresi. Menarik banget nih. Dan menurut aku ketika aku freedom untuk berekspresi itu dan dia berpikir bahwa itu adalah sebuah kejametan. Oh udah. Menurut aku cara balance-nya adalah dengan berpikir bahwa sebuah kebebasan itu bukan sesuatu yang apa ya, kayak it's not something that you should be ashamed of. Apa sih bahasa Indonesianya? Nggak usah malu. Iya, nggak usah malu. Orang usah izin lah. Jadi wong sih bener bae lah. Orang usah izin. Aduh, bahasa Indonesianya itu ya. Iya. Ya, enggak ada. Tuh kan baik banget. Oh, baik banget. Ya. Cihuy. Oh tadi kan kita terus ngomong kayak gitu ya. Pokoknya setiap kali kita ngomong cihuy. Oh, Jadi ya menurut aku ya udah sih, simpelnya adalah maaf ya tadi tuh yapping sedikit. Cuma Nggak intinya apa-apa. adalah cara balance-nya cukup dengan aku berpikir bahwa itu nggak perlu di-balance. Karena itu adalah sesuatu yang aku nggak ngerasa itu salah sih. Karena itu kadang di jamet tuh Iya, kalau iya. di luar Aku dari setuju, kita aku ya, setuju. Kak. Dan kadang kita terlalu kayak jamet itu kan banyak ya guys. Ada outfit, ada omongannya, ada gaya-gayanya. Baik, sorry. Lanjut Kak Kevin. Oke nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan titipan terakhir ya dari teman-teman Power. Tips gimana supaya nggak males kalau mau belajar? Kemen sih sebenarnya, tapi susah loh untuk ngelawan males apalagi untuk aku Oke. gitu. Oke, ini pertanyaan agak serius ya. Iya. Muka kita juga. Oke, menurut aku, tapi correct me if I'm wrong juga teman-teman Oke. semuanya. Supaya kita bisa termotivasi itu baru bisa kalau kita udah punya tujuan. Gak mungkin kalau kita nggak punya tujuan, tiba-tiba kita pengen mengadakan motivasi itu sendiri, menimbulkan sesuatu yang tidak ada. Karena motivasi itu tuh bukan hasil, tapi dia proses. Untuk Oke. mencapai hasil, kita harus ada proses. Prosesnya motivasi gitu. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba prosesnya udah ada, tapi kita nggak tahu mau proses kemana. Makanya motivasi itu tuh baru ada ketika kamu tuh udah punya tujuan. Oke. Itu sih kayak kalau misalkan kamu nggak punya tujuan tapi kamu udah ada motivasi, seringkali motivasi itu tuh kayak bakal melebar kemana-mana gitu loh. Jadi ini tuh seringkali terjadi misalkan nih sama orang-orang yang FOMO atau ikut banyak kegiatan gitu. Menurut aku fear of missing out itu tuh sebenarnya bagus karena itu sebagai salah satu bentuk kalau kita tuh oke, kita tahu kita nih harus berkembang, kita aware kalau kita tuh nggak bisa stuck di satu tempat yang sama kan. Iya. Dan menurut aku itu semua juga dibantu sama rasa FOMO itu sendiri. Tapi FOMO yang gak terkendali itu bakal merujuk kepada seseorang yang pada akhirnya kehilangan tujuan dan motivasinya juga. Jadi kebanyakan motivasi malah bisa berujung kita nggak ada motivasi sama sekali pada akhirnya. Jadi kayak cuma disimpan-simpan aja ya. Kak? Iya, kayak berputar-putar di situ nggak ada tujuannya gitu. Oke, berarti salah satu kuncinya ya itu menetapkan tujuan ya teman-teman ya. Iya, betul. Tujuannya dulu dan tujuannya tujuan dulu. kan nggak harus gede, bisa juga kecil. Sesederhana mungkin kayak oh aku pengen IP aku sekian, IPK atau mungkin aku pengen mata kuliah tertentu aku nilainya at least dapat A atau statistika nggak ngulang dan lain sebagainya. Itu aja tuh kan Sepakat. bisa jadi tujuan kita untuk ikut motivasi kelas. Itu hal simple aja sih sebenarnya. Kamu Oke. sepakat ya dengan statistika itu ya Kak ya? Aku trauma. Trauma Kamu ya? ketik S dari S sampai K-nya itu aku trauma dengernya. Ya Allah. Jadi yang tadi Kak Bunga sebutin tuh guys. Sebelum menjadi hasil, semuanya itu butuh proses. Betul Kak Bunga? Betul sekali Mandui. Lanjut deh. Jadi sayangnya ya teman-teman ya. Waktu sudah menunjukkan pukul berapa? Sedih. Dia sedih. Pukul berapa kan? Pukulin dong. Aduh, pukulin dong. Enggak ya? Sudah menunjukkan pukul sekitar 12 lebih 07.
Ya gitu teman-teman. Seru banget ya ngobrol sama Kak Anissa Bunga Mari ini. Walaupun tadi tuh aku belum sempet nanya-nanya di kulik-kulik banget gitu Iya. ya. Tapi kayak gila dari pembukaannya, pembawaannya, cara ngobrolnya. Itu kayak bikin aku termotivasi. Oh, oke. Nah, makanya biar kamu makin termotivasi dan teman-teman makin termotivasi, sebelum kita tutup nih Bunga, ada nggak nih pesan cuaks nih, pesan cuaks untuk para sobat cuaks? Kok kamu kayak malu gitu sih ngomong cuaksnya? Enggak, aku nggak malu. Mungkin satu kalimat motivasi atau quotes dari kamu gitu. Buat teman-teman di luar sana ya. Oke. Kenapa serius banget deh? Harus. Iya, jadi menurut teman-teman semuanya, bagi kalian yang mungkin ngerasa takut ketinggalan atau takut kalian ke depannya mau kemana arahnya, percayalah justru rasa takut itu yang nantinya lama-kelamaan bakal ngebantu kalian untuk nemuin jawaban itu sendiri. Jadi jangan takut untuk merasa takut gitu loh. Oke. Tapi iringilah rasa takut itu dengan tindakan juga gitu. Oke. Itu kalau dari aku. Jadi agak panjang ya Iya. quotes-nya. Mantep banget itu. Mantep banget. Cuman semoga paham konteksnya kayak gimana gitu. Iya. Ya, pokoknya jangan takut untuk takut. Cihuy. Benar. Intinya jangan takut untuk takut jatuh nih teman-teman. Betul. Dan Kak, kamu tuh punya plan gak sih ke depannya mau apa? Kedepannya kebetulan ada banget. Ada banget. Hmm. Boleh nggak dikasih tahu? Oke, kedepannya ya. Aku mau ikut MT dulu, manajemen trainee. Waduh. Dan emang spesifiknya di bidang HR atau human resource. Itu aku suka banget di bidang itu. Masya Allah. Masa nggak ada yang injek kan? Senang. Oh, senang. Tapi lebih ke ini aja sih, sebenarnya mau sebagus apapun plan aku ke depannya, tapi itu semua nggak lebih penting daripada kesehatan dan diri aku dulu sendiri. Sepakat banget. Betul. Aku setuju banget. Aku setuju kalau untuk itu. Jadi plan kakak ke depan akan mengikuti MT. Iya, MT, manajemen trainee. Oke. Dan Oke. selain ikut MT juga, sebenarnya aku juga nanti lebih ke ini sih, aku tuh pengen ikut join di multinational company. Oke. Ini walaupun kedengarannya agak muluk-muluk, tapi aku yakin kalau emang kamu yakin kamu bakal di tempat itu, kamu bakal di tempat itu gitu loh. Oke. You are what you think. Oke. You are What you think. Gitu. Itu perlu diedit mungkin di Stabilo. Di Stabilo langsung di Stabilo ya. langsung. Itu langsung What you jadi think. ininya aja. Apa? Berbundatan. Pokoknya bundar. Oke, makasih banget nih ya Bunga atas sharing-sharingnya. Semoga bisa menginspirasi sobat cuak. Tentunya juga udah menginspirasi Manda sendiri. Aku juga Betul. terinspirasi. Jangan lupa ya buat teman-teman juga buat stay tune di minum dulu lah. Oke, boleh minum dulu. Yang belakang tolong kondusif ya. Buat terus stay tune di episode cuaks berikutnya. Aku Kevin. Aku Madu dan Bunga. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di cuak selanjutnya. Tagline sekali lagi. cuak. Cuak. Ya. Oke. Dokumentasi. Boleh kali dokumentasi dulu lah.